dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 sama-sama, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari sama-sama katakan, kanan kirinya firman Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku semuanya, supaya membuat firman ini lebih menyentuh dan menjamah kita, saya sengaja angkat temanya, yaitu mengenal dan mengalami Kristus. Berapa banyak di antara kita yang mungkin selama ini hanya kenal Kristus, tetapi kita tidak pernah alami Kristus. Tapi saya percaya orang-orang di sini lebih daripada itu. Anda adalah orang-orang yang sudah mengenal lebih dalam, dan Anda juga orang-orang yang sudah mengalami Kristus. Oleh karena itu, masih ada tugas kita ke depan. Setelah kita menjadi pribadi-pribadi yang telah mengenal Kristus, pribadi-pribadi yang telah mengalami Kristus, seperti yang tadi WL katakan, maka saatnya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mengenal dan mengalami Kristus. Sebelum masuk kepada kata mengenal dan mengalami Kristus, ada satu kata yang harus kita ketahui, yaitu apa? Mengetahui. Banyak orang Kristen stagnan pada posisi mengetahui. Apa maksudnya, saudara? Iya, saya tahu Yesus adalah Allah. Iya, saya tahu Yesus adalah juru selamat. Tetapi berhenti pada titik itu. Dan biasanya ciri-ciri orang Kristen yang demikian bagaimana? Dia datang tuh beribadah hanya sekali setahun. Pada waktu hari Natal. Ada yang pernah demikian? Jujur aja. Wah, tidak ya. Oke. Pengakuan dosa saudara kita ini. Kalau masih demikian, segera bertobat ya. Jangan sampai nanti terlalu cepat kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata mengetahui ini sering menjadi posisi yang diambil, posisi nyaman bagi orang Kristen kebanyakan. Apa maksudnya, saudara? Ya sudahlah, saya kan sudah tahu Yesus. Saya sudah tahu bahwasannya Yesus itu adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi lebih daripada itu, dia berhenti di titik itu, saudara. Sehingga habit yang terbangun tidak ada. Habit yang terbangun untuk membuat dirinya lebih berhasrat datang kepada Tuhan ya tidak ada. Apa bedanya seseorang? Mungkin dia kenal satu orang wanita. Kalau dia masih lajang, dia tahu wanita ini namanya misalnya Helen. Contoh, saya nggak tahu ada yang namanya Helen di sini. Oh, syukur. Oh, ada? Puji Tuhan ya. Katakanlah namanya Helen. Dan Helen ini ditahu si laki-laki ini orangnya cantik ya. Kemudian punya karakter yang sangat-sangat positif. Kemudian punya hal-hal yang membangun, suka menabung, rajin, nggak pelit gitu ya. Dan sebagainya. Tetapi laki-laki ini hanya berhenti pada posisi, oh iya Helen kan begitu. Terus kalau saya mau dekati dia, nggak bisa. Saya nggak levelnya dia. Saya nggak bisa dekat dengan dia. Saya nggak cocok dengan dia. Harusnya yang dilakukan oleh laki-laki ini apa? Masa mundur dulu sebelum bertarung? Harusnya dia maju dan kenalan. Setuju, saudara? Dia kenalan dong. Perkara nanti Helen mau terima atau tidak kah urusan belakangan. Iya toh? Mau ditolak maju lagi. Ya paling tidak 15 kali ditolak ya nggak apa-apa lah. Ya, tidak apa-apa. Laki-laki itu ditolak nggak masalah. Itu artinya gentleman. Ya. Itu kalau sempat laki-laki itu ketemu dengan wanita yang tepat, laki-laki yang tadi sudah kekeh 15 kali nembak itu perempuan, itu laki-laki pasti orangnya setia. Ya, asal jangan kebalikannya, bro. Asal jangan kebalikannya. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan berhenti pada posisi mengetahui. Mari kenali lebih dalam. Ada amin? Mari kenali lebih dalam pribadi orang yang Anda mau dekati. Kenali dia, cari seperti apa dia, apa kerinduannya, apa maunya dia, apa yang dia kehendaki, dan lain segala macam. Kenali lebih dalam. Bukankah harusnya demikian kita orang Kristen, saudara? Amin? Bukankah harusnya demikian kita orang Kristen? Kita harus datang lebih sungguh lagi mengenal pribadinya Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang hanya datang beribadah, pulang. Kembali lagi seperti manusia lama. Datang beribadah, pulang.
Lebih parah lagi dari manusia lamanya. Ketika kita sudah mengetahui Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya percaya kita semua akan lebih rindu lagi untuk lebih mengenal Yesus ini, untuk lebih dekat dengan Yesus ini. Amin. Karena ketika kita mengenal Yesus, ketika kita dekat dengan Yesus, ada satu kuasa. Katakan ada satu kuasa. Ada satu kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya kasih contoh dan ilustrasi Bapak Ibu terkasih. Ada seorang raja. Anda tahu kuasanya raja itu seperti apa ya? Kita sebut ini raja dunia. Raja sebuah bangsa. Dan dia punya anak, satu orang anak. Berarti dia anak siapa? Anak raja. Kira-kira si anak ini kenal papanya? Kira-kira anak ini dekat dengan papanya? Kira-kira anak ini juga begitu mengenal lebih dalam, lebih baik raja atau papanya ini? Setuju? Lihat apa yang terjadi saudara. Dia anak loh. Yang raja itu papanya. Tapi ketika ini anak keluar daripada kerajaannya, ketika anak ini keluar daripada rumahnya, bukankah semua masyarakat dia menyembahnya? Amin. Bukankah semua masyarakatnya, orang-orang yang diayominya akan bertunduk begini? Padahal anak bukan raja. Anda mengerti sampai sini Bapak Ibu? Kenapa itu menjadi satu nilai yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap anak? Dia bukan raja, saudara. Anda sampai sini ngikut, saudara? Dia bukan raja. Dia adalah anak. Siapakah yang paling mengenal Bapa kalau bukan anak, kata firman Tuhan. Hari ini saudaraku yang terkasih, mari kenali Yesus Kristus lebih daripada apapun yang engkau kenali di dunia ini. Mari dekat kepada Kristus lebih daripada engkau dekati yang ada di dunia ini. Sebab apa? Sebab ketika engkau dekat dan mengenal Yesus Kristus dalam kehidupanmu, engkau punya kuasa. Katakan engkau punya kuasa. Saya dan saudara kan punya kuasa. Kuasa yang seperti apa saudara? Ketika ada dosa yang mencoba berkompromi dalam kehidupanmu, engkau akan berkata, no, ini dosa. Dosa bukan menjadi bagian dalam kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Dosa tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah deklarasikan kehidupan kita. Saya dan saudara adalah anak raja. Anak raja yang berkuasa di atas muka bumi ini. Kepadamu telah kuberikan tenaga dan kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan, roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Jika kuasa yang ribuan tahun yang lalu pernah terjadi, maka hari ini juga bagi orang-orang percaya juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini orang-orang Kristen. Jangan berhenti pada posisi hanya sekedar mengetahui. Mari move. Kita kenali pribadi Yesus Kristus. Ialah pribadi yang penuh dengan kuasa. Ialah pribadi yang penuh dengan mujizat. Di dalam kehidupannya begitu banyak buah-buah roh yang bisa kita hidupi, membawa diri kita semakin berkenan dan mengasihi Tuhan. Amin. Setelah kita mengetahui dan kenal pribadi Yesus Kristus seperti apa, maka yang terakhir yang menjadi final daripada perjuangan kita, akhir daripada perjuangan rohani kita adalah kita mau lebih lagi mengalami Kristus. Katakan kiri kanannya, saya mau mengalami Kristus. Saudara yang terkasih, apa bedanya Anda tahu, kenal dengan mengalami Kristus? Saya kasih satu contoh ya. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri berlalu lalang mutar-mutar kota Wamena. Singkat cerita, istri saya masih baru, saya juga masih baru. Saya baru berapa bulan ya, hitungan bulan lah. Dari bulan 11 sampai dengan sekarang masih berapa bulan ya? 6 atau 5. Istri saya baru bulan 3 kemarin datang. Jadi istri saya belum tahu jalan-jalan, berarti harus dibawa. Ngerti ya saudara ya? Harus dibawa, si boncengin naik motor. Oke. Nah kemudian suatu ketika anak saya Jordi mengalami pertumbuhan gigi yang tidak baik, jadi harus dicopot supaya bagus giginya bertumbuh. Nah kemudian saya sudah kasih tunjuk, ini dokter giginya, ini tempatnya, ini apoteknya, ini jalannya, ini jalan besarnya, ini terkenalnya. Saya yang bonceng nih. Oke, saya sudah tahu. Kemudian ketepatan ada jadwal pelayanan, saya melayani di gereja, kita beribadah di sana. Setelah beribadah saya masih lanjut, harus ikut pelayanan. Nah istri saya pakai motor yang lain, kemudian berangkat ke sana. Tahu apa yang terjadi saudara? Karena selama ini istri saya hanya dibonceng dan hanya dikasih tahu itu tempatnya. Terakhir dia bagaimana? Ya betul. Terakhir ini istri saya kesasar, betulan kesasar saudara. Harusnya dia ke kanan, dia ke kiri. Yang dia ingat, Pak, tadi Papa bilang kalau misalnya saya sudah keluar dari hotel, saya belok kanan apa kiri? Iya, nanti kalau sudah keluar, maka Mama belok kiri. Yang dia ingat belok
Belok kiri, padahal maksud saya saudara, kalau sudah keluar dari hotel mengarah ke mall, kan itu namanya keluar dari hotel, ya. Barulah kita belok kiri, baru mama belok kiri, saya sampaikan begitu. Karena di belakangnya itu ada apotik, yang tidak perlu saya sebutkan. Ada apotik, kemudian ada praktik dokter giginya. Nah ternyata yang diingat sama istri saya, karena dia tidak tahu yang dia hafal perkataan saya, dia belok kiri begitu keluar dari hotel, dia belok kiri. Tahu sampai di mana saudara? Sampailah dia ke bandara. Sampailah dia ke bandara. Nah, apa maksud dari cerita ini, Bapak Ibu terkasih? Jika Anda tidak pernah mengalami Kristus, maka kehidupan Anda akan tersesat. Jika Anda tidak pernah mengalami Kristus secara pribadi dalam kehidupanmu, saya percaya Anda akan terhilang. Betul, Pak? Betul? Percis seperti kisah daripada istri saya tadi. Tetapi lihat, walau mungkin dia pernah terhilang, walau mungkin dia pernah tersesat, karena dia sudah pernah coba alami itu jalannya yang nyata, dia sudah coba beranikan diri pergi dengan pribadinya sendiri. Walau dia tersesat, tetapi dia sudah mengetahui, dia sudah kenal, dan dia sudah alami. Sampai di sini ngikut? Sampai sini ngikut saudara? Itu yang seharusnya orang Kristen harus alami ketika ia berhubungan dengan Tuhan, ketika dia mau dekat dengan Tuhan, ketika mau lebih lagi mengalami Kristus. Mari beranikan diri. Walau mungkin terkadang kita merasa, Tuhan saya tidak mampu. Kenapa? Karena ada satu proses pengikisan yang harus kita alami. Amin. Ada satu proses pengikisan yang harus saya dan saudara alami ketika kita mau dekat dengan Kristus. Kenapa, saudara? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Ketika yang tidak kudus ini datang kepadanya, maka ketidakkudusan harus diangkat. Ketika kebenaran ini datang kepada kita, maka ketidakbenaran harus terangkat. Amin. Ini orang-orang Kristen yang siap dibentuk oleh Tuhan. Inilah orang-orang Kristen yang siap akan dipakai oleh Tuhan. Mengalami Kristus itu dengan cara yang demikian. Mengalami Kristus itu harus mengenal Tuhan. Mengalami Kristus itu harus mengetahui Tuhan. Dan bagaimana cara kita supaya kita mengalami Kristus? Perbanyak membangun hubungan intim bersama dengan Yesus. Lewat apa? Nih salah satu contohnya. Saya sangat diberkati dengan ibadah yang hari ini. Saya rasa hadirat Tuhan jamah kita semuanya. Saya rasa hadirat Tuhan sungguh mengisi setiap ruang-ruang kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih. Dan jika ini menjadi habitnya saudara, menjadi karakternya saudara, saya percaya pekerjaan Anda bukan hanya pekerjaan dunia, tapi lebih daripada itu. Anda akan senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin yang Anda tulis huruf A, tapi murid Anda akan langsung diberkati, ada A+. Amin. Itu artinya apa? Sedikit yang Anda perkatakan, tetapi karena Anda tinggal di dalam Tuhan, karena Anda anak Tuhan, kan banyak orang terberkati. Amin. Lewat pekerjaan kita, lewat apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Apalagi guru-guru. Wow. Saya rindu boleh menjadi guru seharusnya. Ya, engkaulah guruku. Guru itu apa katanya? Pribadi. Tanpa tanda jasa kan? Engkau adalah guruku. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu terkasih, jika tidak ada guru hari ini di Indonesia ini. Kita bisa ngapain? Mau ngapain? Mau baca apa? Mau kali-kali apa? Oleh karena itu, hari ini saya berterima kasih. Ya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu terkasih yang mau berkorban bagi Kota Wamena. Kita percaya bukan hanya knowledge, bukan hanya edukasi secara akademis yang kita berikan kepada anak-anak yang ada di Kota Wamena, tetapi mari juga kedepankan supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan, supaya mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Amin. Mungkin sebelum kita mengajari mereka, kita ajak mereka berdoa. Dan saya percaya Anda sudah lakukan itu semuanya. Mungkin ada hal-hal lain yang lebih spesifik lagi harus Anda lakukan. Mari lakukan. Mari berjuang bagi jiwa-jiwa ini. Bukankah firman Tuhan katakan, apalah untungnya, apalah gunanya engkau beroleh harta seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Maksudnya apa saudara? Tuhan tidak ingin kita kehilangan nyawa kita ini. Tuhan tidak ingin nama kita terhilang daripada keselamatan yang sejati Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita selamat. Amin. Tuhan semua ingin supaya kita ini selamat dari yang namanya kebinasaan. Itulah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini telah diselamatkan. Bahwa hidup kita ini telah ditebus dari segala dosa dan perbudakan dunia ini. Artinya saudaraku yang terkasih, betapa sangat disayangkan jika masih hari ini ada orang Kristen hanya sekedar mengerti, hanya sekedar tahu, hanya sekedar kenal siapa itu Yesus, tetapi tidak pernah mengalami kuasanya, tetapi tidak pernah mengalami berkatnya, tetapi tidak pernah mengalami mujizatnya, tetapi tidak pernah mengalami betapa besar kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan kita.
Saya kasih kesaksian sedikit saja, Bapak Ibu terkasih. Dulu waktu saya belum pernah mengalami Yesus dalam hidup saya. Saya ini orangnya begitu parah. Ngomong kotor itu, wah, sepertinya seperti minum air, gampang saja. Begini. Mau HP gini, begini. Wah, pekerjaannya semuanya dunia kegelapan. Semuanya ini orangnya. Dulunya Bapak Ibu terkasih. Tetapi Tuhan Yesus baik, Dia tidak ingin saya mati binasa. Dia tidak ingin saya mati dalam kebinasaan yang kekal. Dia comot saya dari lumpur dosa ini, dan Dia bawa saya sampai dengan detik ini seperti ini. Walaupun masih terus harus berproses. Amin. Walaupun masih terus berproses. Makanya lah seperti yang Rasul Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini apa maksudnya, saudara yang terkasih? Karena pengenalan kita akan Yesus Kristus, apa yang merupakan keuntungan bagi saya pada saat saya di dunia ini, justru itu telah kuanggap rugi. Saya sangat teringat waktu zaman mula-mula saya 2018 di jamaah Tuhan, sampai dengan Dia spesifikkan di awal tahun 2019. Saya pembisnis tulen, Bapak Ibu terkasih. Saya pembisnis tulen, bekerja keras banget, sampai tidak ada waktu bagi istri dan anak-anak. Yang ada pikiran saya, kalau saya sudah kasih kau 60 juta, 40 juta, 70 juta sebulan, kau diam, kau urus anak, sudah. Itu karakter saya yang dulu, Bapak Ibu terkasih. Istri saya sampai nangis-nangis minta, aku enggak butuh uangmu. Dia sampai nangis. Aku enggak butuh uangmu, Papa. Kata dia gitu. Saya enggak peduli, saya enggak ada kasih dulu. Yang saya kasih itu ya uang, itulah kasih saya. Ya, walaupun sebenarnya ya, kata orang-orang sih begini, kasih sayang itu tak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kasih uang. Ya betul juga ya. Mana mungkin Anda tiap malam kasih sayang melulu istri Anda, ya tidak boleh. Harus ada uangnya juga. Itu bukti Anda. Itu buktinya Anda mengasihi, ya. Para suami harus bekerja keras supaya istri Anda ya setidaknya punya uang. Gak ada uang tuh sedih ya. Sakitnya minta ampun ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Istri saya memohon, Papa, saya tidak butuh uang kamu, saya butuh waktumu, saya butuh kamu untuk boleh ada di tengah-tengah keluarga ini. Puji Tuhan, mungkin istri saya berlutut setiap harinya, setiap malamnya di kamar, dan Tuhan jawab, saudara. Makanya hati-hati, jika Anda, semua sudah berumah tangga di sini? Ada yang sudah berkeluarga? Aduh, saya ngomong tadi saya kira sudah ada yang berkeluarga. Oke, tidak apa-apa, ini jadi pelajaran bagi kita. Karena ini wajah-wajah orang yang sudah mau siap berumah tangga ini. Haleluya. Saya percaya jodoh-jodoh yang akan Tuhan berikan bagi Anda semua adalah jodoh-jodoh yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini betul-betul bisa menjadi saksi. Lewat keluarga kita boleh menjadi saksi, lewat kehidupan kita boleh menjadi saksi, banyak orang akan diberkati. Singkat cerita yang tadi yang saya katakan bahwasannya istri saya rindu, kemudian dia berdoa, saya percaya dia berdoa itu. Walaupun saya tidak pernah lihat. Kemudian apa yang terjadi? Akhir tahun 2018 saya benar-benar aneh, Bapak Ibu. Seperti orang yang kerasukan. Anda pernah lihat orang yang kerasukan? Kerasukan setan loh. Pernah lihat demikian? Wah, begitu ya. Ya setan itu selalu seperti itu. Setan itu berupaya supaya dia menarik pikiran, menarik suasana, kondisi dan segala-galanya. Nah, ternyata benar Bapak Ibu. Roh Kudus jamah saya, Roh Kudus lawat saya seperti jadi tawanan Roh Kudus. Anda bayangkan orang yang pembisnis tulen, sudah punya PT, sudah punya usaha, sudah punya CP, sudah punya penghasilan puluhan juta, punya mobil, punya rumah, segala-galanya. Supunya semuanya Bapak Ibu terkasih. Sombong nggak? Sombong, masih muda. Umur saya sekarang masih 34 tahun. Berarti itu terjadi sekitar 4 tahun yang lalu ditambah ke belakangnya. Berarti masih umur 30-an toh? 29, 28, masih muda. Dari usia 24 tahun saya sudah bisnis. Dan banyak sekali berkat Tuhan terjadi di sana. Tetapi menjadi sebuah kesombongan, menjadi sebuah keangkuhan. Benar, jangan coba-coba menjadi manusia yang sombong. Detik di mana kita menjadi sombong, detik itu kita sudah hancur. Jangan coba-coba Katakan dulu kanan kirinya, bro, kau jangan sombong ya, bilang. Saudara, tadi ada yang saya lihat. Dia langsung ngomong gini, kau jangan sombong. Seperti ada dendam yang tertanam dalam hatinya. Kau jangan sombong kan? Iya, tidak baik. Punya karakter yang sombong itu tidak baik. Nah kemudian Tuhan runtuhkan kesombongan saya. Tuhan runtuhkan kedagingan saya. Benar-benar saya menjadi tawanan Roh Kudus. Yang tadinya kecintaan saya bisnis, semua kegiatan kedagingan dunia yang membuat diri saya menjadi pribadi yang harus sukses. Saya sampai detik di mana saya punya pemikiran usia 45 saya pensiun dari segala aktivitas.
Usia 45 saya pensiun dari segala aktivitas, saya bangun passive income A, B, dan C segala macam. Sehingga suatu ketika kita berumur 45 tahun sampai dengan seterusnya kita menikmati hidup. Inilah yang rancangan saya dulu. Ini rancangan saya dulu. Tetapi begitu Tuhan ambil gerbek, dia comot Bapak Ibu terkasih. Yang tadinya kecintaan saya terhadap bisnis itu 100% berubah menjadi 0. Serius. Saya seperti jatuh cinta kepada satu pribadi yang melebihi cinta saya kepada dunia ini. Serius Bapak yang terkasih. Yang tadi saya nggak pernah doyan baca Alkitab. Saya baca Alkitab 11 pasal satu hari. Puji Tuhan sampai dengan detik ini bukan saya mau sombong rohani. Saya percaya Anda lebih daripada saya. Tuhan sudah izinkan saya baca Alkitab ini 4 kali sampai habis. Dan saya rindu kita juga demikian. Setiap tahun harus dibaca. Jadi mulai dari saya dilawat Tuhan. Mulai dari saya dipanggil oleh Tuhan. Saya baca firman ini setiap hari. Saya baca karena ini kekuatan saya Bapak yang terkasih. Detik di mana saya tidak pernah baca ini satu hari aja. Saya pasti diombang-ambing oleh dunia. Ada aja keributan, ada aja sesuatu yang membuat diri saya sepertinya tidak damai di rumah kah, tidak damai dalam pekerjaan kah. Saya mengerti satu hal setelah saya alami itu, ternyata benar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini sungguh menjadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan ini sungguh menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kita. Saya rindu supaya setiap kita boleh kenali Tuhan lewat firman-Nya. Boleh kenali Tuhan dan lebih dekat dengan Dia lewat firman-Nya. Karena lewat firman-Nya ini yang menjamah kita secara pribadi, Bapak yang terkasih. Di mana dan kapan kita boleh mengerti kehendak Tuhan? Kapan kita boleh mengerti bahwa Tuhan berbicara atas kehidupan kita jika firman-Nya pun tidak pernah kita baca? Jika firman-Nya pun tidak pernah mengisi hidup kita? 11 pasal saya baca satu hari pada saat saya dijamah Tuhan pada detik itu. Istri saya terakhir menjadi ketakutan. Menjadi apa? Ketakutan. Begitu bangun pagi langsung baca firman. Menyembah kayak orang kerasukan. Berdoa. Belum tahu bahasa roh. Tiba-tiba pada saat itu Tuhan lawat. Kemudian apa yang terjadi? Baca firman yang terus menerus seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Doa puasa. Seperti Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Tapi saya nggak ikut malamnya. Saya puasa 40 harinya Bapak yang terkasih. Kenapa? Saya mengerti bahwasanya Tuhan telah panggil saya. Tuhan mau pakai saya. Benar Bapak yang terkasih. Ketika saya memulai pelayanan saya, sebelum saya berbicara seperti saat ini, saya puasa 40 hari pada saat itu. Saya ingat betul. Saya puasa 40 hari, betul-betul kurus krempeng. Kalau sekarang kurus, kemarin itu lebih kurus lagi, parah. Sampai istri saya sudah stres. Ini suamiku sudah gila. Ini suamiku sudah gila. Dalam hatiku siapa suruh kau doakan aku. Ya toh? Benar, saya seperti orang kerasukan pada saat itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah itu Bapak yang terkasih terjadi percekcokan. Kenapa? Karena istri saya sudah mulai. Udah ini lewat 1 minggu, lewat 1 bulan, sudah 2 bulan. Wah, sudah 3 bulan. Drastis income berturun. Sampai sini ngerti saudara? Lihat yang tadi saya 100% dengan bisnis tiba-tiba anjlok. Tiba-tiba saya tinggalin semua. Dan puji Tuhan, 1 PT sudah saya tutup. 1 PT sudah ditutup dan kemarin baru saya tanda tangani penutupannya dari notaris dan saya mau betul-betul deklarasikan hidup saya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita mau terus melayani Tuhan lebih lagi dan saya percaya Tuhan juga kirim saya ke Kota Wamena ini bukan hanya urusan dinas, bukan hanya urusan pekerjaan, tapi ada satu rencana dan pekerjaan yang harus kita genapi bersama dengan Tuhan. Amin. Saya juga rindu lewat kehidupan kita Bapak yang terkasih, lewat siapapun kita hari ini. Walau usia kita masih muda, jadilah kita pelopor-pelopornya Kristus. Jadilah kita saksi-saksinya Kristus yang membawa perubahan, berdampak, dan lewat kehidupan kita banyak buah dikecap oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Kemudian terakhir Bapak yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan, setelah itu, setelah Tuhan lawat, kemudian istri saya mulai ngomel yang tadinya biasa 40 juta, 60 juta, 70 juta sebulan tiba-tiba cuma 9 juta. Anda bisa bayangkan? 40 juta, 60 juta, 70 juta tiba-tiba jadi berapa? 9 juta. Masih banyak. Yang biasanya sekali 2 minggu harus turun dari Aceh ke Medan itu holiday, ini tiba-tiba dalam 2 bulan tidak holiday, stres. Siapa suruh berdoa, ya? Tapi memang paling ditakuti kalau nanti Anda berumah tangga, paling ditakuti oleh suami adalah ketika istri sudah mulai diam, kemudian dia tutup kamar, dia masuk, hati-hati kok saudara. Sempat dia berdoa, Tuhan ambil dia katanya habis kok. Ya. Jangan, makanya jangan pernah lukai hati istri kita, jangan pernah lukai hati orang-orang kita cintai, mungkin orang tua, mungkin pacar, mungkin sahabat, mungkin teman dekat, jangan pernah lukai.
Justru bangun hubungan yang positif bersama dengan mereka. Mari rangkul mereka untuk terus menjadi hamba-hamba yang mau setia dan diubahkan oleh Tuhan. Nah kemudian Bapak yang terkasih, seperti tadi terjadilah percekcokan. Papa, kata dia. Apa sayang? Papa pikir kalau baca firman bisa makan. Papa pikir kalau hanya berdoa di kamar itu bisa makan. Papa pikir kalau hanya begitu saja kita bisa hidup di rumah tangga ini. Wah, saya tidak mau kalah Bapak yang terkasih. Saya jawab dengan firman Tuhan. Mama, asal mama tahu ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang ada dalam diri saya. Haleluya. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih, benaran sungguh ya. Pada saat itu memang jujur ya, kita betul-betul jatuh. Betul-betul jatuh. Saya bahkan benar-benar saya itu seperti melepaskan yang beban yang selama ini membuat diri saya seolah-olah kalau saya tidak lakukan ini, saya pasti tidak punya kekuatan. Saya betul-betul lepaskan semua jubah yang selama ini saya pakai. Apakah itu? Apakah itu jubah bisnisnya? Apakah itu jubah kesombongannya? Apakah itu jubah keangkuhannya? Saya benar-benar lepaskan. Tuhan, saya mau dibentuk oleh. Dan detik itu saudara yang terkasih, istri saya mengerti. Istri saya mengerti. Begini pengertiannya. Berarti memang betul suamiku telah dipanggil. Dan memang benar Bapak yang terkasih. Mulai dari pertama kali Tuhan jamah saya. Mimpi pertama datang, saya masih abaikan. Mimpi kedua datang, saya EGP. Mimpi ketiga, ini apaan? Mimpi keempat lebih spesifik. Saya sudah mulai, ini kok sepertinya apa ya? Kok sepertinya membuat harus ada sesuatu yang saya lakukan. Mimpi kelima lebih spesifik lagi. Mimpi keenam diteguhkan. Mimpi ketujuh langsung Tuhan berbicara, nggak ada lagi ampun. Kemudian saya ceritakan semua mimpi saya kepada istri saya, masih kepada istri saya. Dan istri saya ngomong satu hal, Papa tinggal pilih. Mau pergi seperti Yunus yang akan ditelan oleh ikan paus, atau mau mengikuti panggilan Tuhan? Ya saya pasti memilih panggilan Tuhan. Saya tidak mau mati konyol. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih, pengenalan akan Kristus membuat kita menjadi apapun yang kita dapatkan selama ini dari dunia ini menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Tidak saya katakan menjadi sesuatu yang tidak penting, no. Tetapi maksudnya ialah apa yang dahulu merupakan keuntungan, ya. Karena hukum dunia ini kalau kamu baik, saya baik, itu keuntungan. Setuju? Itu hukum dunia, itu maksudnya saudara. Tetapi karena kita mengenal Kristus, kita tahu pribadinya Yesus. Yesus itu adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang terus menularkan kebaikan bagi kehidupan kita tanpa harus tuntut, tanpa harus minta balasan. Nah, itu yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengenal Kristus ini, maka yang tadi keuntungan demi keuntungan yang membuat diri kita merasa nyaman dengan dunia ini, setelah itu kita tinggalkan. Itu maksudnya. Jadi jangan lagi kompromi dengan dunia. Jangan lagi coba-coba untuk berpikir, ini keuntungan bagiku. Kalau saya lakukan ini bisa menjadi proyek besar. Ini boleh menjadikan keuntungan menambah-nambah pundi-pundi dalam rekeningku. No! Tidak demikian, saudara yang terkasih. Orang-orang yang sudah kenal Kristus, orang-orang yang sudah tahu dan mengalami Kristus, harusnya Anda tidak pernah pusing dengan apapun yang Anda dapatkan. Karena Anda percaya hari ini Tuhan kasih 10.000 dalam kehidupan Anda. Itulah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Anda akan syukuri. Dan Tuhan Yesus akan pandang dari atas. Wes, Helen anakku yang kukasihi. Saya masih ingat nama Helen tadi. Nggak tahu kenapa terinspirasi kali aku namanya. Bukan mantan juga enggak. Apa ya kan? Helen anakku yang kukasihi. 10.000 pun kukasih samamu anakku. Aduh, kau sangat bersyukur. Besok siapkan hatimu, siapkan hidupmu, siapkan pikiranmu, siapkan nomor rekeningmu. Kukasih kau 1 juta katanya. Amin. Ketika Nasyam dapatnya rezeki 1 juta, Helen lebih bersyukur lagi. Sampai dia nangis-nangis di bawah kaki Yesus dan berkata, Lord, thanks so much. Saya bersyukur buat semua kebaikanmu. Dia berlutut, dia berdoa, dia masuk kamar, dia bersyukur Tuhan. Walau saya hanya dapat gaji bulanan 1 juta, I say thank you to you. Kemudian Tuhan memandang dari atas. Helen, anakku yang kukasih. Seandainya ada Helen di sini namanya. Helen, anakku yang kukasih. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan rekeningmu. Saya kirim lagi 10 juta. Ketika Tuhan kirim 10 juta, makin bersuka cita dia. Dan dia katakan, yes, thank you Lord. Saya akan bangun kerajaan Allah lewat apa yang kau berikan dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Dia bangun pelayanan. Dia semakin memberkati banyak orang. Dan Tuhan pakai dia menjadi bendahara surga. Amin. Helen dipakai Tuhan menjadi bendahara surga. Dan saya berdoa Anda semua dipakai Tuhan menjadi bendahara surga. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu.
bukan karena kuat kita, tetapi detik dimana kita mampu bersyukur buat semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menjadi satu nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi satu nilai yang membedakan Anda dengan orang dunia, menjadi satu nilai yang membedakan Anda dengan orang-orang yang tidak percaya. Why? Anda mampu bersyukur. Kekuatan orang Kristen adalah bersyukur. Amin. Kekuatan orang Kristen adalah bersyukur. Katakan dulu kanan kirinya, bro, harus banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Hari ini kita ditempatkan di tanah Papua, di kota Wamena ini, bersyukur. Berarti ada satu rencana Tuhan yang harus kita genapi lewat kehidupan kita. Terakhir, Bapak Ibu terkasih, dikatakan di sini, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus memerdekakan kehidupan kita, membuat diri kita mampu melalui hari-hari yang fana ini, membuat diri kita mampu berkata tidak terhadap dosa, membuat diri kita mampu melalui setiap pencobaan demi pencobaan, dan membuat diri kita mampu untuk terus berdiri kuat, teguh, dan kokoh bersama dengan Yesus. Amin. Walau badai menghadang, topan datang, angin puting beliung, apapun yang datang di hadapan Anda percaya dengan iman bahwa tangan Tuhan akan terus menopang kehidupan kita. Biarlah kebenaran yang sejati ini, biarlah Allah yang kuat dan gagah perkasa ini, Dialah yang berdiri di hadapan kita. Dialah yang terus bersama-sama dengan kita. Anda bisa bayangkan betapa enaknya berjalan bersama dengan Kristus. Sama seperti seorang raja yang punya anak. Anak ini tidak punya kuasa, tapi ketika dia berjalan bersama dengan raja tadi, anak ini pun menjadi seorang raja. Ada amin? Anak ini pun menjadi seperti seorang yang punya kuasa. Dia itu seperti seorang yang dispesialkan. Demikianlah ketika orang percaya, ketika orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah yang kudus, ketika ia mau berjalan bersama dengan Kristus, dia dekat dengan Kristus, ada satu kuasa yang akan memampukan kita merdeka dari setiap belenggu-belenggu dosa ini. Amin. Memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang tidak pernah bisa dicuri oleh iblis lagi. Why? Kita bersama dengan Yesus Kristus. Betapa indahnya berjalan bersama dengan Yesus. Saya alami Bapak Ibu terkasih ketika saya tidak pernah pusing dengan segala apapun kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Saya pikirkan saya berjalan dengan Kristus, Tuhan pasti pelihara. Ketika saya dan saudara serius dengan Yesus Kristus, maka Yesus jauh lebih serius atas kehidupan Anda. Amin. Kekuatan orang Kristen tidak ada yang lain, hanya di titik itu, hanya di titik itu. Saya rindu Bapak yang terkasih, lewat apa yang telah kita sharingkan pada sore hari ini. Ini tidak menjadi omongan yang kemudian berlalu begitu saja, tapi saya rindu ini boleh menjadi merema dan hidup di dalam diri kita seperti yang sudah kita doakan di awal. Saya rindu kita semua menjadi tanah-tanah yang subur di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi bejana-bejana yang Tuhan, yang boleh dibentuk, yang boleh diubahkan dan dipulihkan lewat kebenaran firman ini. Terakhir yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kemudian dia percaya bahwa ia lahir ke muka bumi ini. Kemudian dia mati bagi saya dan saudara. Kemudian dia bangkit ke sorga untuk menyediakan tempat terbaik bagi kita. Inilah Injil yang harus kita terima sebagai orang percaya. Detik ini saya percaya kita semua sudah terima ini. Amin. Di detik ini saya percaya kita semua sudah menerima dan sudah imani ini, bahwa kita hidup dengan iman yang demikian. Ialah Yesus, ialah Allah, ialah Juru Selamatku. Supaya kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, dari maut yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, tidak menjadi kebangkitan yang sia-sia. Bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya, itulah sebuah kesia-siaan. Yes? Tetapi bagi orang-orang yang rindu dan mengerti kebangkitan Yesus Kristus, itu menjadi satu makna yang kuat. Karena tanpa kebangkitan, sia-sialah pemberitaan Injil. Amin? Dan yang paling terakhir lagi dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus, orang-orang yang tidak pernah mengetahui seperti apa Yesus Kristus, dan orang-orang yang tidak pernah mengalami Yesus Kristus sebelum ia mengalami kematian rohani. Sebelum ia mengalami kematian jasmani, hari ini dia telah mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena tidak ada lagi gunanya kehidupan bagi dirinya. Yang berguna bagi dia ialah dia cari nafkah sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dia berpesta pora, dia bermabuk-mabukan, dia melakukan yang senonoh, dia berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh dagingnya.
Makanya kehendak daging berbeda, tidak seturut dengan kehendak roh. Bertentangan dengan kehendak roh. Orang-orang yang sudah hidup di dalam roh akan mengerti kelahiran Yesus Kristus dalam hidupnya, akan mengerti kebangkitan Yesus Kristus dalam hidupnya. Dia akan terima dan katakan, thank you Lord, engkau lahir dalam hidupku. Dan thank you Lord, engkau bangkit dalam hidupku. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, jadilah engkau manusia baru di hadapan Tuhan. Kita perlu menjadi manusia baru, saudara. Amin. Itu juga lewat kita semuanya. Apapun pekerjaan kita hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini, teruslah jadi berkat, teruslah jadi terang, dan jangan lupa dekatkan dirimu kepada firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan karena ini kekuatan kita. Ya, mungkin bangun mesbah, mungkin mesbah apa ya kalau di sini? Kalau di keluarga ada namanya mesbah keluarga, kalau di sini mesbah pribadi lah, ya. Karena bangsa Israel juga diselamatkan tujuannya hanya satu, supaya mereka beribadah datang kepada Tuhan. Amin. Bayangkan bangsa Israel 400 tahun diperbudak, itu diselamatkan Tuhan, dimerdekakan dari perbudakan itu tujuannya cuma satu, supaya mereka menduduki tanah Kanaan dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, hanya itu. Jadi orang-orang Kristen, mari rindukan dalam hatimu untuk terus datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita percaya kita ada sampai dengan detik ini bukan karena hebat kita. Boleh bantu iringi musik, mungkin nanti WL juga. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya rindu mengajak Anda untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur kita. Kita nyatakan kembali dari awal. Katakan, ku ada sebagaimana. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin, Yesus. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah baik. Mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Ulangi lagi, katakan besar anugerah. Melimpah kasih-Mu bagi kami Yesus, melimpah
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Serindu hanya kita yang menyanyikan, katakan besar. Besar anugerah, yes Lord, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari beri bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu pada sore hari ini akan terus berbicara, mengubahkan dan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami tidak lagi menjadi sama seperti manusia kami yang lama, tapi hari ini Tuhan kami mau deklarasikan melangkah menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Kami tidak mau lagi berkompromi dengan dunia. Kami tidak mau lagi diikat dengan segala kenikmatan dunia. Kami tidak mau lagi menjadi sama dan serupa dengan dunia. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk, kami mau dipulihkan, dan kami bersepakat mau dipakai oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami akan akhiri firman yang telah berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir menyertai kehidupan kami. Engkau akan terus menyertai kehidupan kami. Engkau akan tutup bungkus setiap diri kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, hamba rindu Engkau boleh jamah setiap kami. Saudara yang terkasih, jika Anda mengalami sakit penyakit, apapun yang Anda alami, jika Anda mengalami mungkin di bagian kaki, mungkin di bagian dada, di bagian tangan, letakkan di bagian yang sakit. Izinkan hari ini tangan Tuhan menjamahmu. Izinkan hari ini tangan Tuhan memulihkanmu. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Di bagian manapun, percaya dengan iman, hadirat Tuhan memulihkanmu. Kuasa Tuhan akan mengangkat segala sakit penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Rabba Baba Baba Shikin Naraba ya Nataka Bakara Rabba ya Rabba ya Rashi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau segala sakit penyakit yang hari ini dijamah oleh saudaraku di tempat ini. Hai engkau segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudaraku saat ini. Saya berkata engkau terangkat dan hilang demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berkata engkau terangkat, engkau enyah dari tubuh daripada saudaraku ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tulang-tulang yang selama ini sakit, saya perkatakan sembuh demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, tempatmu maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.